Kami dari kelompok 7 akan presentasiin infografis kami mengenai Free Visa Policy in ASEAN. Kebijakan bebas visa ini melalui ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption atau AFAV itu ditandatangani 25 Juli 2006 di Kuala Lumpur untuk bertujuan memperkuat mobilitas masyarakat kawasan dan mendukung visi ASEAN 2045 dengan berpusat pada manusia, yaitu sesuai goals ASEAN 2045 People Center. Melalui kemudahan perjalanan jangka pendek tanpa visa ini, warga ASEAN dapat lebih mudah berwisata, belajar, dan berkolaborasi antar lintas negara ASEAN. Sehingga itu bisa memperkuat konektivitas secara sosial, ekonomi, dan budaya. Free Visa Policy ini didasari oleh ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption, merupakan perjanjian kawasan yang ditandatangani 25 Juli 2006 di Kuala Lumpur dengan tujuan memperkuat integrasi regional. Ruang lingkup penerapannya, kebijakan bebas visa ini tidak berlaku untuk kunjungan kerja, studi, atau tinggal jangka panjang. Mereka difokuskan pada kunjungan jangka pendek untuk memperkuat interaksi masyarakat, pariwisata, dan kerjasama lintas negara. Tujuan utamanya, AFAV ini dirancang untuk mempermudah perjalanan jangka pendek bagi warga ASEAN untuk tujuan wisata, bisnis, sosial, budaya, serta langkah untuk mewujudkan komunitas ASEAN yang berpusat pada People Center sebagaimana visi ASEAN 2045. Durasinya, setiap negara anggota menetapkan durasi kunjungan antara 14 hingga 30 hari, tergantung dari kebijakan nasional masing-masing negara. Kalau bagaimana status implementasinya, meskipun telah ditandatangani oleh seluruh negara anggota, tapi AFAV ini sepenuhnya belum secara resmi diratifikasi oleh negara-negara anggota lain. Karena adanya beberapa negara yang belum mengirimkan dokumen ratifikasinya ke Sekretariat Jenderal ASEAN. Untuk ketentuan teknisnya, paspor yang digunakan untuk bebas visa harus memiliki masa berlaku minimal 6 bulan sejak tanggal kedatangan. Setiap negara tetap berhak menetapkan kebijakan imigrasi dan keamanan nasional sesuai dengan peraturan domestik negara masing-masing. Dilanjut oleh teman saya.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai status implementasi serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa di kawasan ASEAN. Jadi meskipun perjanjian ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption ini telah ditandatangani sejak tahun 2006, jadi kenyataannya itu implementasi di lapangan tuh masih punya banyak kendala. Ada beberapa faktor yang menghambat penerapan penuh kebijakan ini. Antaranya itu yang pertama ada ketimpangan ekonomi. Jadi perbedaan kemampuan finansial dan infrastruktur antar negara itu bikin proses penyeragaman sistem visa digital jadi nggak mudah. Terus negara-negara dengan ekonomi kuat seperti Singapura, Malaysia itu bisa lebih siap modernisasi sistemnya. Sementara negara berkembang itu masih beradaptasi. Kedua itu ada kondisi geografis dan konektivitas. Negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina itu punya tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan sistem imigrasi antar wilayah sama transportasi lintas batas. Berbeda sama negara daratan kayak Thailand atau Laos yang lebih gampang buat terhubung secara fisik. Terus yang ketiga itu ada isu keamanan dan overstay. Resiko kejahatan lintas negara itu banyak ya. Ada perdagangan manusia hingga penyalahgunaan izin tinggal menjadi perhatian serius itu. Karena itulah beberapa negara masih berhati-hati dalam membuka akses bebas visa sepenuhnya. Selanjutnya keempat, kesenjangan infrastruktur dan digitalisasi. Enggak semua negara ASEAN punya sistem imigrasi digital yang merata. Jadi masih ada negara yang menggunakan sistem manual sehingga menyulitkan koordinasi lintas negara dan pengawasan mobilitas pengunjung. Yang terakhir itu ada perbedaan regulasi nasional. Jadi setiap negara punya standar hukum masing-masing, kebijakan, keamanan dan peraturan imigrasi yang berbeda. Ketidaksinkronan ini tuh buat proses harmonisasi itu lambat. Buat ngewujudin kebijakan bebas visa yang benar-benar terintegrasi. Jadi berbagai tantangan ini tuh nunjukin bahwa meskipun integrasi kawasan sudah kuat, ASEAN itu masih butuh koordinasi yang lebih solid, harmonisasi kebijakan, serta penguatan sistem digital dan keamanan lintas negara yang lebih. Kalau bisa diatasi hambatan-hambatan ini mungkin ya bebas visa ini bisa berjalan lancar di masyarakat. Itu saja, terima kasih. Hah? Oke, untuk keterkaitan dengan strategi goal satunya, Denny, Cok. kebijakan bebas visa antar negara ASEAN mendukung strategi goal 1 dalam ASEAN Community Vision tahun 2045 yang menekankan pembentukan komunitas yang berpusat pada manusia atau people-centered dan berorientasi pada kesejahteraan warga ataupun people-oriented. Jadi kontribusi terhadap ASEAN tahun 2045 itu mencakup 4 hal. 1. Mendorong people-to-people connectivity. Kedua, memperkuat solidaritas regional. Dan ketiga, menjadi katalisator pembangunan komunitas inklusif dan inovatif. Serta yang terakhir, mendukung terbentuk ASEAN Common Visa di masa depan. Untuk teman-teman yang pengen melihat kami mendapatkan dari mana hasilnya, itu terdapat referensi di bawahnya. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami dan itu referensi yang bisa kalian lihat. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kakak semuanya. Izinkan kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu judulnya Social Cultural Community 2025 ASEAN Oriented Cultural Exchange and Cooperation Forum. Yang pertama, latar belakang ASEAN Economic Community Strategic Plan ini terbentuk awalnya ada gagasan dalam KTT di Kuala Lumpur pada tahun 1997 dan diberlakukan mulai 2015. Nah, ASEAN Economic Strategic Plan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama ada
basis yakni pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi berdaya saing yang tinggi, kemudian kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Kita beralih ke study case ASEAN Oriented Cultural Exchange and Cooperation Forum. Jadi ASEAN Oriented Cultural Exchange ini merupakan forum kerjasama internasional antara ASEAN dan Tiongkok yang berpusat dalam bidang pertukaran budaya dan pariwisata. Forum kerjasama ini mengangkat beragam tema, antara lain budaya pariwisata, kemudian juga ada museum, pelestarian budaya, pengembangan wisata, hingga teknologi digital. Jadi forum ini pertama kali didirikan pada tahun 2006 yang bernama Forum Industri Budaya Cina ASEAN. Dan ini pertama kali diadakan di Guangxi, Nanning, tepatnya di Nanning, Guangxi, Tiongkok. Dihadiri lebih dari 60 perwakilan dari 14 negara dan wilayah. Oke, selanjutnya mungkin bisa Kak Rebecca yang bisa melanjutkan. Kemudian untuk penyelenggaraan forum ini, yang pertama, forum ini dihadiri oleh para ahli juga akademisi dari Tiongkok. Kemudian negara-negara ASEAN juga organisasi internasional dengan tujuan untuk membahas dua isu utama. Yang pertama berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengembangan warisan industri yang berkelanjutan, kemudian menyoroti tentang integrasi teknologi digital ke dalam dunia museum seperti penerapan kecerdasan buatan atau AI, AR atau VR, kemudian analisis data besar atau big data untuk melestarikan artefak budaya melalui sarana digital, untuk menciptakan inovasi dalam penyajian pameran serta meningkatkan pengalaman bagi para pengunjung. Kemudian adapun tujuan dari forum kolaborasi ASEAN Cina ini sendiri, yang pertama itu bertujuan untuk memperkuat ikatan budaya internasional untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, tujuan ini difasilitasi dengan diskusi mengenai upaya serta pariwisata perkotaan dengan mempengaruhi pendekatan berkelanjutan terhadap warisan budaya. Kemudian ada pun manfaat dari forum kolaborasi ASEAN Cina ini, yang pertama ada pelestarian warisan budaya atau heritage preservation, yang kedua yaitu pengembangan kapasitas industri budaya, serta yang ketiga yaitu digitalisasi museum AI, AR, VR, dan juga big data, kemudian pengembangan industri kreatif, dan juga kerjasama konten budaya. Kemudian ada pun dampak dari kerjasama dari forum ini, yang pertama adalah pengembangan inovasi teknologi dalam bidang budaya, di mana inovasi baru yang memadukan teknologi berbasis komputer membuka peluang baru dalam pengembangan serta pelestarian budaya. Kemudian yaitu sebagai wadah peningkatan citra ASEAN dan Cina di kancah internasional, di mana melalui dari ASEAN Oriented Cultural Exchange and Cooperation Forum ini diharapkan dapat membawa dampak positif guna meningkatkan citra kedua negara sebagai negara yang inovatif. Kemudian kelompok kami juga telah menyertakan beberapa referensi sebagai berikut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan poster ASEAN tugas ASEAN yaitu SEA Games. Di mana poster ini tuh kami buat berdasarkan SEA Games yang mana salah satu tujuannya yaitu untuk pelestarian olahraga dan tradisional ASEAN guna menjaga identitas dan warisan budaya dari setiap negara ASEAN. Nah, SEA Games itu juga sejalan dengan Strategic Goal 10, yaitu Sport Development, yang termasuk dalam aspek ASEAN 2045, yaitu Preservation of Traditional Sport dengan tujuan utama, yaitu mempromosikan olahraga sebagai sarana memperkuat identitas ASEAN, mendorong inklusivitas, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Nah, jadi kami itu membuat setiap negara itu memiliki cabang olahraga tradisional yang dilombakan dan menggambarkan dari negara asalnya. Sekian, terima kasih.